Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maisarah dengan NIM 14014211210 dengan nomor presensi 24. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen sekolah yang diampu oleh Bu Sri Sami Asih. Soal yang pertama yaitu kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi hakikat manajemen sekolah, proses manajemen sekolah, sekolah sebagai sistem sosial, komponen-komponen manajemen sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu hakikat manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah serangkaian kegiatan pemanfaatan semua komponen, baik komponen manusia maupun komponen non-manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang efisien. Manajemen sekolah pun dapat diartikan sebagai proses atau rangkaian kegiatan yang telah disusun sebelumnya guna mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan sebagaimana sebelumnya. Proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan memuat rumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, identifikasi dan pengerahan sumber daya yang jumlahnya selalu terbatas. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Menurut Handoko pada tahun 1992, halaman 168 menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan adalah keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Menurut Siagan pada tahun 1992, halaman 128. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda, di mana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada suatu kekuatan legal struktural yang menggerakkan daya orientasi demi mencapai tujuan tertentu. Variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial itu antara lain, yang pertama yaitu kebijakan dan politik sekolah, yang kedua budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi, yang ketiga gaya belajar dan sekolah, yang keempat bahasa dan dialek sekolah, yang kelima partisipasi dan input masyarakat, yang keenam program penyuluhan atau konseling. Selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen sekolah. Terdapat 7 komponen manajemen sekolah yaitu yang pertama manajemen kurikulum dan program pengajaran kurikulum dan merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional yang telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi, sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu manajemen tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Sedangkan yang dimaksud manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang menata tenaga kependidikan dengan cara mencari, menggunakan, membina, mengembangkan, memelihara, hingga pemutusan kerja agar dapat menyelenggarakan satuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan. Salah satu tugas sekolah di awali tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Menata kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah. Yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun untuk murid untuk berada di sekolah. Demikian pula tersedianya media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan materi pelajaran yang sangat diperlukan. Yang keenam yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Menurut Mulyasa pada tahun 2011 halaman 50. Yang ketujuh yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian yang penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas diri penduduk bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa bentuk manajemen layanan khusus yang ada di sekolah, antara lain yaitu layanan perpustakaan peserta didik, layanan asrama peserta didik, layanan bimbingan dan konseling, layanan kafetaria peserta didik, layanan laboratorium peserta didik. Selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki orang tertentu untuk menggerakkan, memengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar orang lain mau melakukan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan pada sebelumnya. Kepala sekolah merupakan motor penggerak bagi sumber daya manusia sekolah, terutama guru dan karyawan. Begitu besarnya peranan kepala sekolah dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu sekolah sangat ditentukan oleh kualitas kepala sekolah. Ada 5 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Standar tersebut yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian, kedua, kompetensi manajerial, ketiga, kompetensi kewirausahaan, keempat, kompetensi supervisi, dan yang terakhir, kompetensi sosial. Untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, yaitu tentang standar kualifikasi dan standar kompetensi. Soal nomor 2 yaitu dalam realitanya, meskipun untuk sekolah negeri diperlakukan sistem zonasi, terdapat sekolah SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau madrasah tsanawiyah, SMA, SMK atau madrasah aliyah atau MAK yang oleh masyarakat dipandang unggul dibandingkan sekolah lainnya. Ada sekolah yang kekurangan peserta didik di sisi lain. Pada awal tahun pelajaran, baru ada sekolah menolak peserta didik karena daya tampung sudah terpenuhi. Analisislah mengapa demikian, mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Menurut saya, sekolah yang kekurangan peserta didik adalah sekolah yang dianggap buruk oleh masyarakat, sehingga banyak peserta didik yang enggan masuk ke sekolah tersebut dan lebih berbondong-bondong untuk masuk ke sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan. Dengan demikian, terdapat sekolah yang kekurangan murid dan terancam keberadaannya. Sekolah bisa dikatakan favorit karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama yaitu sekolah tersebut sudah berdiri sejak lama.
Jadi fasilitas yang disediakan lebih lengkap dari sekolah yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya kriteria minimal agar bisa diterima. Hal ini tentu saja akan menjadikan sekolah tersebut untuk menerima peserta didik dengan tingkat akademik yang baik. Yang ketiga yaitu tenaga pendidik yang profesional dan sesuai dengan bidangnya. Soal yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan manajemen sekolah ada kemungkinan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang bisa berdampak kurang optimalnya pencapaian tujuan institusi. Buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Berikut adalah 3 contoh terkait permasalahan pelaksanaan manajemen sekolah. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pendataan calon peserta didik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pendataan dengan teliti dan menyimpan pendataan tersebut dengan aman, sehingga pada saat peserta didik berada di pertengahan kelas, sang guru ataupun bagian pendataan tidak perlu mendata secara ulang kembali identitas peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu tidak melakukan evaluasi. Setiap proses selalu harus diberi evaluasi agar guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mampu menyerap materi, nilai-nilai maupun norma-norma, sehingga siswa tidak hanya pandai tetapi juga berkarakter. Susun jadwal kapan evaluasi akan dilakukan sehingga proses pencapaian siswa dapat terukur dengan jelas. Yang ketiga yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang kurang baik. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan membuat petugas khusus untuk merawat sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah harus selalu melalui tahap pengecekan, perawatan, dan perbaikan secara rutin. Selain itu, semua warga sekolah juga harus berkontribusi dalam memelihara sarana dan